Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 81. Saat terjadi keributan di apartemen Saitama karena kedatangan Flashy Flash, di bawah, Butterfly DX dan Chentod sedang memberi makan Rover dan Black Sperm. Tapi saat itu Rover tidak makan dan hanya tidur saja. Sementara Black Sperm dengan lahapnya memakan makanan jatah dia dan juga menghabiskan jatah Rover. Butterfly DX berkata, selama ini anjing ini tidak makan makanan anjing apapun. Apakah dia sakit? Chentod berkata, tapi bulunya kelihatan lebih berkilau. Kemudian Black Sperm berkata di dalam hatinya, itu karena dia sering keluar lalu makan di tempat lain. Ternyata, setelah Rover menjadi anggota Blizzard Group, Fubuki pun membuatkan rumah anjing untuk Rover di tempatnya. Tapi setiap kali selesai diberi makan daging berkualitas tinggi, Rover melepaskan ikatan rantainya, lalu dia kembali ke rumah anjingnya yang di apartemen Saitama. Saat itu Butterfly DX dan Chentod pun menyadari ada keributan di apartemen Saitama. Chentod berkata, Saitama, kali ini dia berbicara dengan Flashy Flash, pahlawan kelas S peringkat 13. Dengan penuh keheranan, Butterfly DX pun berkata, apakah dia benar-benar berbahaya seperti yang dikatakan oleh Forte? Setelah itu beralih ke ruang latihan 3, yang merupakan salah satu fasilitas di apartemen markas Asosiasi Pahlawan. Flashy Flash dan Saitama berencana untuk bertarung di sana. Tempat itu terlihat seperti area yang dipenuhi bebatuan di setiap sisinya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat bertarung. Saat itu Flashy Flash berkata, jika kau bisa mengenaiku walau sekali saja, kau menang. Batas waktunya adalah 30 menit. Jika kau kalah, kau akan menjadi muridku dan menurut padaku. Lalu Saitama berkata, dan jika aku menang, aku tidak mau mendengar lagi tentang murid-muridan. Flashy Flash berkata, ya kedengarannya itu bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Dan sepersekian detik setelah Flashy Flash mengatakan mulai, Saitama tiba-tiba sudah ada di depan muka Flashy Flash. Tapi sebelum Saitama menyerangnya, dengan refleks kilatnya, Flashy Flash langsung mundur menghindarinya. Dia berkata di dalam hatinya, tadi hampir saja, aku lupa karena kepribadiannya yang hampir tidak terasa. Orang ini benar-benar bisa membaca flash-flashku, dan entah benar atau tidak. Bahkan dia mengaku sudah mengalahkan Garo. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku dari awal. Setelah itu Flashy Flash melesat maju ke arah Saitama. Lalu dia menendang Saitama menggunakan teknik Dragon Thrust Kick. Tapi Saitama berhasil menahannya. Lalu Flashy Flash memutar tubuhnya seperti tornado menggunakan teknik Spinning Top Slide untuk menyerang Saitama lagi. Sayangnya Saitama bisa menghalaunya juga. Setelah itu Flashy Flash menusuk Saitama dengan tangannya menggunakan teknik Falling Moon Palm. Tapi lagi-lagi Saitama bisa menahannya. Lalu Flashy Flash melepaskan tebasan menggunakan teknik Misty Mental, disusul oleh pukulan telapak tangan yang cepat dan bertubi-tubi dari teknik Falling Leaf Barrage, dilanjutkan dengan tendangan dari teknik Wind Blade Kick, lalu tinju dari teknik Blue Tempest Fist, dan serangan meliuk-liuk dari teknik Flowing Shadow Fit. Tidak sampai di situ saja, Flashy Flash pun menggunakan ultimate tekniknya yaitu Flash Fist. Tapi tinju Flashy Flash itu kalah cepat dari tinju Saitama, yang saat itu sudah bersiap menghantam wajah Flashy Flash. Flashy Flash pun terkejut dan panik, karena dia tidak akan bisa menghindari tinju cepat Saitama itu. Bahkan dia merasakan aura kematian dari tinju Saitama itu. Beruntung, tepat sesaat sebelum tinju Saitama mengenai wajah Flashy Flash, Genos tiba-tiba berteriak, Saitama Sensei! Saitama pun seketika menghentikan tinjunya sambil menoleh dan berkata, ada apa? Saat itu kita bisa melihat efek dari tinju yang tidak jadi Saitama lepaskan pun menciptakan angin yang sangat kuat, dan wajah Flashy Flash pun sempat terkena efek itu. Lalu sambil melihat ponselnya, Genos berkata kepada Saitama, maaf mengganggu sesi latihanmu dengan calon murid, tapi ada alarm monster yang berbunyi. Saat itu Flashy Flash benar-benar panik. Dia berkeringat dingin dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia berkata di dalam hatinya, mustahil, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakan jurus terlarang. Setelah itu mereka bertiga pergi ke lokasi munculnya monster. Sambil berlari, Flashy Flash berkata, sayang sekali kau tidak mengenaiku Saitama. Untuk sekarang, aku tunda dulu pertandingan kita. Lalu Genos berkata, kau ini bicara apa? Kau masih mau berbohong, walaupun sudah berkeringat dingin seperti itu. Kemudian Saitama berkata, hei Genos, tunjukkan jalannya. Kita akan kesasar jika kita mengikuti dia. Setelah itu beralih ke kota E, tempat munculnya monster. Di sana sebenarnya sudah ada beberapa pahlawan kelas rendah yang menghadapi monster itu. Seperti Peach Terry, pahlawan
pahlawan kelas A peringkat 29, lalu Bon, pahlawan kelas B peringkat 57, dan Heavy Kong, pahlawan kelas A peringkat 33. Tapi mereka bertiga tidak mampu menghadapi monster yang muncul di kota E itu. Monster yang muncul saat itu ada 3 monster yang ukurannya cukup besar. Salah satu monster itu berkata, "Aku ingin menghancurkan orang yang mengataiku tolol waktu itu." Pemikiran seperti itu memberi kami kekuatan. Para monster itu ternyata bernama Internet Server, dengan level bencana Demon atau Iblis. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sangat dibully di situs forum, hingga kami menjadi monster." Salah satu dari Internet Server lainnya berkata, "Kami akan memusnahkan umat manusia yang memang sudah busuk hingga intinya." Kemudian Peach Terry berkata dengan penuh kepanikan, "Mereka terlalu ganas, kita tidak bisa menghentikan mereka sendiri." Setelah itu, muncul seorang pria dengan hoodie di belakang Internet Server, dan Heavy Kong langsung berteriak kepadanya, "Hei kau, cepat pergi dari sini sebelum mereka melihatmu. Mereka ini tidak pandang bulu." Tidak lama dari itu, Heavy Kong, Peach Terry, dan Bon ditendang oleh Internet Server hingga terhempas. Lalu salah satu dari Internet Server menoleh ke belakang dan berbicara kepada pria berhoodie itu. "Lihat apa kau bocah?" Kemudian salah satu dari Internet Server lainnya berkata, "Oh kira kau tidak akan diserang?" Dan salah satu dari Internet Server lainnya juga berkata, "Kami akan membuatmu sadar bahwa rasa putus asa ini bukan hanya masalah kami saja." Sementara itu dengan tenangnya, pria berhoodie itu berkata, "Aku tidak punya urusan dengan kalian. Aku hanya sedang menunggu seorang pahlawan. Jangan hiraukan aku. Kalian menggila saja sesuka kalian." Kemudian salah satu dari Internet Server berkata, "Tidak mungkin. Kau berencana mengunggah video kami ke internet dan mengolok-olok kami kan?" Salah satu dari Internet Server lainnya berkata, "Antena kami menerima sinyal yang mengganggu darimu. Kami akan membunuhmu." Tapi pria berhoodie itu tiba-tiba berkata, "Jadi kau sudah datang ya?" Internet Server pun langsung menoleh ke belakang, di mana di sana ternyata baru saja datang Saitama, Genos, dan Flashy Flash. Internet Server berkata, "Jadi mereka itu yang kau tunggu?" Lalu salah satu dari Internet Server lainnya berteriak, "Tidak peduli berapa banyak pahlawan yang datang, kami tidak akan takut." Saat itu Genos melihat pria berhoodie itu, lalu dia berkata, "Ada warga sipil yang belum sempat melarikan diri." Tapi Saitama terlihat mengenalinya. Dia berkata, "Bukankah itu?" Setelah membuka hoodie-nya, akhirnya diketahui bahwa ternyata pria berhoodie itu adalah Speed Ozone Sonic. Sonic berkata, "Saitama, aku tidak percaya kau benar-benar datang." Hal ini membuat pertarungan yang membosankan itu menjadi sepadan. Tapi saat itu Sonic tiba-tiba terkejut dan pandangannya langsung tertuju pada Flashy Flash. Flashy Flash pun terlihat terkejut melihat Sonic, seakan-akan mereka saling mengenal. Lalu dia berkata, "Oh, jadi itu kau." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 81. More